daratan. Ya Allah, Bang, tidak kena yang saya Maju terus. Awas, puting beliung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejumlah pengunjung tempat wisata wahana air panik ketika kawasan yang mereka kunjungi dilanda hujan dan angin kencang. Pengunjung yang didominasi anak-anak langsung berlarian mencari tempat perlindungan. Mereka takut diterjang ataupun terkena reruntuhan yang tertiup angin. Selain itu, hujan disertai angin ini juga merobohkan sejumlah pohon di sekitar kawasan wisata yang berada di Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur ini. Tim BPBD yang ke lapangan langsung evakuasi pohon yang tumbang agar tidak mengganggu lalu lintas. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Dua kapal yang terdampar akibat cuaca ekstrim berada di pesisir laut di Semarang. Dari video patroli Angkatan Laut, kapal barang terlihat dalam posisi miring dan terjebak lumpur. Masih tongkang. Sementara kapal tongkang terdampar ke pinggir area pohon dan sempat merusak dermaga bambu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semua anak buah kapal berhasil diselamatkan. Sejumlah nelayan berusaha menyelamatkan barang-barang dari atas kapal yang akan karam di pantai Mimbo, Situbondo, Jawa Timur. Namun, gelombang yang terus-menerus menerjang membuat mereka kewalahan. Akibatnya, mereka hanya bisa menyelamatkan alat pencari ikan. Peristiwa ini terjadi saat angin kencang dan ombak besar menerjang pesisir utara Situbondo. Menurut keterangan warga, 2 kapal nelayan karam. 1 perahu berhasil diamankan di pinggir pantai, sementara 1 perahu lainnya karam dan tertancap di dasar pantai. Inilah detik-detik tenggelamnya kapal krain pengangkut batu bara di perairan Ambang Luar Perairan Selat Bangka, Banyuasin, Sumatera Selatan. Cuaca buruk hingga gelombang tinggi membuat kapal ini mengalami kebocoran pada lambung kanan kapal. Akibatnya kapal yang sudah mulai miring itu tenggelam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 36 anak buah kapal berhasil dievakuasi kapal lain yang berada di perairan dekat kapal yang tenggelam. Seorang nelayan asal desa Sumber Anyar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ditemukan terombang-ambing di laut menggunakan pelampung dari styrofoam. Sedangkan perahu yang ia tumpangi hilang ditelan ganasnya gelombang laut. Selama 8 hari, Samsudin harus bertahan di tengah laut tanpa asupan makanan sedikit pun. Beruntung, gelombang lautan akhirnya membawanya ke pesisir pantai Kepulauan Kapoposang, Bali, Sulawesi Selatan. Laki-laki 46 tahun itu akhirnya kembali ke pelukan keluarga dalam kondisi sehat. Samsudin saat itu pergi melaut seorang diri. Sudah jadi hal lumrah bagi banyak nelayan, termasuk dirinya, mencari ikan seorang diri. Demi mendapatkan ikan yang melimpah, ia harus mengendarai perahunya cukup jauh dari pesisir pantai. Saat itu cuaca sedang bagus, hanya saja ombak yang terkadang menunjukkan kegagahannya. Kayaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin nih. Hingga tiba-tiba saja air masuk ke dalam perahu yang dikendarai Samsudin hingga membuat mesin perahunya macet. Loh, kok mati apa ya mesinnya ya? Coba cek dulu ah. Beberapa kali ia coba mengutak-ngatik mesin perahunya, namun tak kunjung berhasil. Oh, nyala-nyala ya? Aduh. Aduh, gimana ini? Oh, itu ada rumpon. Beruntung bagi Samsudin, ia sudah berada di dekat rumpon tempatnya mencari ikan. Samsudin pun mengikatkan perahunya ke pelampung rumpon agar tidak hanyut terbawa angin. Angin mulai kuat, jadi tali rumpungnya itu lepas. Tidak banyak yang dapat Samsudin lakukan saat itu, selain berharap ada perahu lain yang lewat dan dapat membantunya.
Bukan hanya hitungan jam, tapi hari, Samsudin terombang-ambing di tengah lautan. Tolong! Tolong! Sayang, tak ada perahu satu pun yang lewat. Ia hanya berharap kebesaran Tuhan agar dia bisa selamat. Tolong! Ombak gede banget! Cuaca yang berubah-ubah sempat membuatnya berpikir bisa kembali ke rumah atau tidak. Hingga kejadian yang tidak mau Samsudin bayangkan terjadi. Kapal tempatnya bertahan tenggelam karena banyaknya air yang masuk. Kembali itu saya naik ke atas perahu diberi. Tak mau hidupnya berakhir, Samsudin berpikir cepat agar tetap berada di atas air. Ia berinisiatif menggunakan styrofoam untuk tetap mengapung. Selama 2 hari 2 malam. Karena Bibri itu selama 2 hari 2 malam kita mau turun ke bawah. Jadi saya pindah ke Rumpong. Kondisi ini tidak menyurutkan nyali Samsudin untuk tetap bertahan. Ya, bayangan masa depan sang anaklah yang membuatnya terus bertahan. Apa aku masih bisa bertahan? Di mana nasib anak istriku? Kalau perasaan takut ada. Cuman kalau minta hidup sama Yang Maha Kuasa, saya dikasih selamat. Selama 8 hari, ia berjuang untuk bertahan hidup, terombang-ambing di tengah lautan tak tentu arah. Styrofoam yang ia tumpangi terus berjalan mengikuti arah angin dan arus laut. Di tengah dinginnya air laut, ia juga harus menahan lapar. Ya, tak ada satupun benda yang dapat dimakan. Tenaga yang dia dapat hanya berasal dari kemurahan air hujan yang sesekali turun. Harapan muncul saat Samsudin melihat daratan. Tapi apa daya, arus laut tak juga membawanya menuju daratan. Daratan! Aku harus bisa capai daratan! Ya namanya gabus Pak, angin kuat. Dari bawah larilah ke timur sampai ke Bokosan, Bali. Tak ingin nasibnya terkatung-katung, Samsudin meninggalkan styrofoam ukuran besar yang selama ini menjadi tambatan hidupnya. Ia beralih menggunakan ke styrofoam yang lebih kecil. Dengan sisa tenaga, Samsudin berenang menuju daratan. Yang membuat Bapak yakin dan anak sama keluarga. Alhamdulillah, setelah seharian berenang, Samsudin berhasil mencapai daratan. Alhamdulillah ya Allah! Udah sampai daratan! Samsudin pun tak menyangka jika dirinya telah terapung dari Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan. Beberapa warga yang menyadari kondisi Samsudin pun langsung menolongnya. Samsudin akhirnya pulang ke rumah setelah terdampar di perairan desa Kapoposang, Sulawesi Selatan. Ya Allah, abang tidak celuk yang Tangis haru menyambut kedatangan Samsudin di rumahnya. Betapa tidak, keluarga yang awalnya sudah tidak punya harapan lagi, kini bertemu dengan sosok Samsudin dengan kondisi sehat. Tak hanya disambut haru, Samsudin juga dimandikan kembang oleh keluarganya sebagai bentuk rasa syukur akan kembalinya Samsudin.